SNBP kemarin skornya berapa Kak masuk sini? SNBP kan nggak ada skor. Nah, kan saya ikut kepanitiaan ya, jadi kayak 1 minggu untuk nyiapin itu tuh kayak. Hai semuanya, selamat datang di Bisik Bincang Statistik. Oke, hari ini saya Uli Arjuna bersama dengan narasumber hebat kami yang berasal dari Statistika Doangrung. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang mengenai kehidupan di semester 1 ini di Undip Statistika. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, mungkin dari kakak-kakak ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Salma Aulia, bisa dipanggil Salma. Domisili asal dari Magelang, Kabupaten Magelang. Oh, Magelang kakaknya. Iya. Saya juga dari Magelang. Oh iya. Iya. Oh. Terus dari kelas A. Sebenarnya kenalin Uli, nama aku Alvin Rifki Ali, biasa dipanggil Vino. Asalku dari Magelang juga sama kabupaten. Oh, dari Magelang juga. Iya, sama anak kabupaten. Wah, warga Magelang ini banyak banget ya, guys. Halo kakak, perkenalkan saya Komang Bagus Sudarma Putra Wirawardana, biasa dipanggil Bagus. Saya berasal dari Bali. Oh ya, mungkin ada tambahan juga nih. Kayaknya kakak bisa nyebutin nih kakak, motivasi masuk Undip itu apa, masuk statistika ini apa, dan kakak ini masuk jalur apa? Motivasi masuk Undip selain deket, ya dari Magelang kan deket, terus rekomendasi juga dari guru dan juga keluarga gitu. Kalau alasan masuk statistika ya mungkin kebanyakan orang masuk statistika itu ya karena mungkin nanti peluang kerjanya besar. Kemudian waktu itu kan saya masuk jalur SNBP, jadi SNBP, ya terus di rapor tuh nilai yang unggul matematikanya. Ya saya nggak suka yang kayak biologi, kimia, fisika, jadi milihnya di statistik gitu. Oke, SNBP kemarin skornya berapa Kak masuk sini? SNBP kan nggak ada skor. Nilai raportnya? Oh, nilai raportnya. Iya. Waktu itu aku 86, cuma 86,7 kayaknya. Wow, keren banget. Keren banget. Terima Buat kesibukan kakak ngapain aja nih akhirnya nih Kak Salma ini? Kesibukan ya selain kuliah ya pastinya. Kemudian kemarin juga ada rangkaian PMB dari statistika sendiri. Kemudian kalau selain itu saya juga ikut kepanitiaan di rumah. Kalau kakak tahu mungkin KPPS, kelompok pemungutan suara gitu. Oh, ya ini buat pilkada 2024 ini. Terkait dengan pilkada besok ini ya Kak ya. Gitu. Jadi sering bolak-balik Magelang juga buat kayak bimtek gitu. Ya gitu. Oke, hebat sekali kakak ini ya. Terima kasih kakak. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke kakak selanjutnya ini. Awak motivasi masuk Undip ya? Motivasi masuk Undip sih sebenarnya apa ya? Banyak pertimbangan sih. Yang pasti pertimbangan pertama sih yang deket sama rumah. Itu ada UNS sama Undip. Ya. Terus karena di Undip ada statistik, makanya milih ke sini. Ya, terus saya masuk statistik karena emang dari awal pengennya ke aktuaria ya, makanya nyari yang bisa ke sana. Menjadi aktuaria ya berarti? Iya. Oke, dan nyobain aktuaria mana aja ini Kak? UB udah, cuma 2 sih, UB UGM. Berarti sudah yang ngambis banget gitu ya? Iya, setengah lah, setengah ngambis. Mungkin takdirnya di sini ya. Kakak masuk jalur apa waktu itu? Waktu itu jalur SNBT. SNBT. Iya. Wah, keren banget. Dari kelas apa? Dari kelas C. Kelas C SNBT guys. Skornya berapa nih kalau boleh tahu nih? Skornya 730-an lah. Wow, keren banget. Saya insecure nih guys, sumpah. Oke, mungkin buat kesibukan selain kuliah nih, ngapain aja nih Kak Vina nih? Selain kuliah sih, kemarin aku daftar ke kepanitiaan Orda ya, yang tentang makrab gitu. Itu mungkin kesibukan untuk bulan ini. Itu untuk di Magelang ini ya Kak? Iya, untuk di Magelang. Oh, Ikadima nggak sih? Iya, kakak kok tahu? Ya kan saya warga Magelang. Oh. Iya. Terus juga selain itu aku itu nganjem juga. Kakak tahu nganjem nggak? Nganjem? Iya. Tahu dong, antar jemput itu kan? Iya bener. Sumpah, keren banget tuh. Udah lama ya berarti nganjemnya? Baru 2 bulanan lah. Baru 2 bulanan, keren banget, keren banget. Itu bisa buat nambah uang saku kita nggak sih? Iya, buat nutup uang makan gitu, uang bensin. Keren banget. Setidaknya kita tidak membebani orang tua kita loh. Iya benar.
kasih Kak Vino. Makasih. Mungkin bisa lanjut dulu ke Kak Bagus. Nah, kenapa milih Undip itu karena saya nggak mau milih kuliah di Bali sih biar jauh gitu. Terus juga pengen top 10 gitu, tapi nggak percaya diri ke top 5-nya. Makanya di Undip kayaknya cocok ini. Kalau untuk statistika sih saya sebenarnya saya mau teknik ya, tapi nggak kuat fisika gitu. Ya udah pilih statistika aja. Buat jalur masuknya kemarin masuk jalur apa ini? Saya masuk jalur SNBT. Kebetulan pas SNBP itu milih sini, pilihan pertama juga ketolak juga. Waduh, sakit sekali tuh pasti. Tapi masih ada SNBT jadi Iya, masih santai. banyak jalan lagi menuju Roma. Kalau boleh tahu nih, karena kakaknya kan SNBT juga ya. Skornya berapa ya? Saya skor saya kecil. Ih, kecilnya berapa ini? 600-an. Sumpah? Iya. 600 berapa kalau boleh tahu? Ya 690 lah. Wow, tapi itu lumayan tinggi juga loh buat masuk ke statistika Undip ya kan? Iya. Dan saya aja waktu itu gak sampai segitu. Bisa dong, Mas. Oke, buat kesibukan apa nih selain Kalau ini? kesibukan selain kuliah juga ya dan rangkaian PMB ini, Iya. saya cuma jadi kupu-kupu sih, Bos. Kupu-kupu? Apa Iya. kupu-kupu ini? Kuliah pulang. Kuliah pulang, oke. Kalau nggak ada kegiatan saya pulang, kalau nggak nugas ya main game gitu atau olahraga. Saya sering juga dari kos, kebetulan kosnya saya di Gondang gitu. Gondang. Saya sering jogging juga ke stadion, dari keren Gondang ke banget. stadion gitu. Biar sehat gitu ya. Oke, di sini kita mau berbincang-bincang masalah PMB. Oke. Nah, menurut kakak-kakak ini capek nggak sih PMB seperti selama ini nih, kayak kita habis kuliah masih harus mengerjakan tugas-tugas gitu. Mungkin bisa dari Kak Bagus. Kalau menurut saya sih proses PMB ini nggak sememberatkan mahasiswa baru ya, karena juga kan kita memang transisi gitu dari murid SMA ke mahasiswa, jadi kayak ya ini memang hal lumrah yang harus dijalani, jadi saya jalannya enjoy aja. Oke, berarti overall PMB ini asik gitu ya? Iya sih, menurutku asik banget. Oke, makasih bagus pendapatnya. Mungkin Sama-sama. bisa dilanjut, Mas Vino ini sepertinya memiliki sesuatu terhadap PMB. Enggak sih, sebenarnya hampir sama jawabannya. Tapi mungkin karena aku dasarnya dari SMA agak kurang manage waktunya, jadi kayak kebentur-bentur gitu. Ada kesibukan lain juga gitu. Kayak misal paginya harus nyelesain tugas gitu. Tapi ternyata hari Sabtu Minggu tuh ada acara PMB, jadi aku nggak bisa untuk nugas buat minggu depan, jadi harus deadline gitu. Oke, berarti itu kita bisa belajar sambil mengatur waktu ya ini selama kegiatan PMB ini. Tapi dengan kegiatan Anjem ini seperti apa, Mas? Kalau Anjem sih sebenarnya ini sih tergantung waktu saya gitu. Maksudnya saya free-nya kapan gitu kan? Karena kan ini kayak hitungannya kayak freelance gitu, bisa nggak sih kayak senggangnya aja, iya. Tapi lebih nggak enaknya tuh kalau misalnya ada yang udah minta tolong gitu, kalau minta tolong nganjemin gitu, tapi dah saya tolak gara-gara banyak acara gitu kan, nggak enak juga gitu sama Berarti orang. ini juga nggak mengganggu PMB ini ya kayaknya. Iya. Oke. Bisa lanjut ke Mbak Salma. Oke. Gimana kegiatan kurang PMB lebih ini? kurang lebih sama ya kayak Bagus sama Vino. Kalau dibilang capek ya kayaknya nggak memungkiri, semua tetap bilang capek karena ada tugas kuliah juga, apalagi habis UTS ini kan kayak tugas-tugas kelompok banyak sekali. Iya. Terus ada rangkaian PMB, tapi ya memang itu sudah tadi yang kayak dibilang Bagus, itu sudah kayak adat. Jadi mau nggak mau dulu kakak tingkat kami pun juga ngejalanin itu, jadi ya itu konsekuensi masuk ke statistika. Tapi kalau menurut aku PMB statistika ini tuh nggak terlalu berat, nggak kayak mungkin dari prodi-prodi sebelah. Oke, terima Oke kasih sih, jadi semuanya. Oke, ini ada sebuah pertanyaan tentang bagaimana pengalaman paling memorable selama PMB. Menurut kalian nih apa aja ini yang paling diingat gitu? Siapa dulu nih yang jawab nih? Oke, kalau gitu aku dulu deh. Kalau aku dari rangkaian yang paling memorable itu dari PMB bisa dibilang pas LKM MPD ya. Nah, pada saat itu tuh menurutku materi yang dibawakan tuh juga lebih padat banget gitu. Kita juga lebih bisa ngerti gitu kalau ilmu yang kita dapatkan di kuliah itu
harus bisa kita terapkan di masyarakat luas gitu. Jadi pada saat itu kita juga dapat disuruh buat program gitu. Jadi kayak bakti sosial gitu. Nah, kita Sarsiska 24 ini jalanin yang namanya bakti sosial ke panti asuhan. Nah, di sanalah aku itu kebetulan jadi panitia juga. Nah, di sana tuh banyak banget pembelajaran yang bisa aku ambil, kayak gimana caranya nge-handle acara, gimana caranya menyusun acara, terus bertemu juga sama anak-anak panti. Aku juga pertama kali ketemu anak-anak panti gitu, yang biasanya ketemu di TV gitu. Ih, masih gak percaya gitu ada orang yang kemalangan gitu, kayak ya gitulah pokoknya. Banyak banget. Oke, ini jadi menurut Bagus ini adalah sebuah pengalaman paling terkesan gitu ya sepanjang kita PMB ini. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain apa nih pengalaman paling memorable? Oke, kalau dari aku pengalaman yang memorable banget tuh ya waktu awal banget kita di Semarang, kayak pertama kali kan ada upacara PMB tuh, penerimaan mahasiswa baru, terus ada ODM. Nah, itu tuh bener-bener hal yang nggak terlupakan banget, dimana aku bener-bener yang pertama kali jauh dari orang tua, terus adaptasi banget. Sama waktu itu kan juga di ODM seru banget ya, kayak apalagi yang ODM Undip itu kan jadi satu di stadion rame-rame, jadi kayak ya itu memorable. Ketemu teman baru kan Benar, pasti senang benar, banget benar, ya. benar, Iya, iya. asik banget. Saya juga suka itu waktu PKKMB dan Iya, pendidikan. iya Itu kan? banyak banget pengalaman yang kita dapat, Iya, mulai benar dari banget. materi-materinya juga, games, masa adaptasi, masih Iya, awal. iya benar. Oke, mungkin Mas Vino ada pendapat? Kalau dari saya kan yang paling memorable sih main angkatan sih kalau saya. Main angkatan. Memorable-nya karena kan saya ikut kepanitiaan ya, jadi kayak 1 minggu untuk nyiapin itu tuh kayak menurut saya itu kayak pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Kayak gimana? Persiapannya 1 minggu itu? Iya, 1 minggu. Wow, keren banget. Iya, kita agak hektik sih di awalnya gitu, nyiapin ini itu gitu. Tapi ya akhirnya alhamdulillahnya acaranya lancar gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya gitu. Terus itu gimana bagi-bagi waktunya itu selama 1 minggu itu kan kayaknya waktu yang sangat singkat gitu ya. Iya. Gimana itu kepanitiaannya itu? Kalau pas 1 minggu itu hampir 70% waktu buat kepanitiaan sih. Jadi 30%-nya mungkin buat ngerjain tugas gitu. Pas dapat tugas ya langsung dikerjain gitu, nggak tunggu-tunggu dulu biar gak keteteran gitu. Gitu sih. Oke. Nah, mengenai masalah PMB, ini kan kemarin kita ini sempat mengikuti yang namanya internship ataupun magang di Imasta dan juga biro-bironya dan juga bidang-bidangnya. Nah, kakak-kakak ini boleh tahu nggak sih internshipnya di mana aja? Mungkin bisa dari Kak Salma nih, ikut internship apa ini kemarin? Oke, kalau dari aku ikut di Nuansa, salah satu Masya biro di Allah. Imasta. Nuansa. Oke, gimana? Ceritain dong pengalaman di Nuansa itu seperti apa? Oke. Menjadi seorang muslimah gitu ya. Di Nuansa ya kurang lebih sama ya kayak bidang-bidang yang lain. Namun dari kami kan memang lebih ke yang bidang agama gitu ya. Jadi kalau misal kumpul-kumpul gitu ya lebih banyak kayak yang di masjid atau sempat juga di jogging track gitu, nggak yang kemana-mana gitu. Kalau pengalamannya ya mungkin masih sama kayak yang lain, kayak pengenalan organisasi, terus caranya gimana join kita magang di organisasi tersebut. Kita juga dapat tugas waktu itu buat wawancara ke narasumber-narasumber yang istilahnya mahasiswa-mahasiswa yang punya jabatan di organisasi yang serupa gitu. Jadi kita wawancara ke beliau-beliau untuk memecahkan sebuah studi kasus begitu. Asik gak sih internship di Nuansa ini? Asik banget karena awal saya daftar di Nuansa itu kan memang tujuannya saya pengen dapat lingkungan yang orang-orangnya apa ya, muslimin. bukan sih lebih ke bukan. apa ya, positif apa ya, Lingkungan ya walaupun yang lain tuh tetap positif gitu ya, bukan auranya tuh berbeda gitu ya. Islami. ya yang mungkin barangkali bisa menjadi motivasi buat saya lebih baik ke depannya gitu. Dan ya alhamdulillahnya saya mendapatkan tujuan tersebut gitu. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Mungkin bagi teman-teman ini
bisa nih buat ikut nuansa gitu. Iya, boleh dong, Semakin join. islami gitu teman-teman. Amin. Kalau Mas Vino ini kemarin ikut di mana? Kalau dari saya sendiri ikut ke biro namanya BIOS ya, itu Bios. iya BIOS. Oh, apa itu bios? BIOS itu biro yang menaungi kayak seni dan olahraga gitu. Oh, Iya. iya, keren. Ngapain aja sih bios tuh kemarin? Kemarin internship kebetulan kita dikasih kayak studi case gitu untuk masalah-masalah apa sih yang ada di BIOS itu. Terus kita disuruh menyelesaikan gitu. Kebetulan kita dibagi dalam 2 kelompok gitu kan. Terus per kelompok itu dikasih studi case yang sama tapi solusi itu beda-beda ternyata tiap kelompok gitu. Pendapatnya tuh beda-beda. Iya, gitu ya, tiap beda-beda kelompok. itu. Tiap orang tuh kira-kira pendapatnya sama atau ada yang beda tuh? Dalam Kalau- satu kelompok. Kalau dari dalam satu kelompok sih beda ya, tapi bedanya tuh bisa dijadiin satu gitu. Maksudnya masih bisa di-collab gitu. Nah itu buat jadiin satunya tuh gimana kira-kira? Apakah kalian musyawarah atau mungkin gimana? Ada jalan kah? Iya, musyawarah aja. Jadi kita sempat ketemuan tuh. Jadi kita bahas bersama-sama gitu. Terus kita ya gitu tukar pikiran aja sampai cari solusi terbaik gitu. Oke. Kalau rating nih masuk internship BIOS nih berapa ini 1 sampai 10 ini? 11/10. Oh, 11/10. Berarti asik banget ya Asik ini. banget. Oke, terima kasih. Mungkin besok mau lanjut kemana ini tadi Mbak Salma mau lanjut kemana? Apakah tetap di nuansa? Masih saya pertimbangkan lagi Masih ya. dipertimbangkan lagi. Stay tune aja, nanti aku Vino ini? kabarin. Insya Allah nanti menunggu Hilal. hilal. Alhamdulillah, Hilal. tadi masih menunggu-nunggu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke Kak Bagus ini. Gimana? Kalau dari aku masuknya atau keterimanya di intern Himasta ya, khususnya di bidang KPSDM. Oh, KPSDM. Iya. Keren banget. Nah jadi kenapa aku masuk KPSDM itu karena aku juga memang pengen di sana gitu. Aku dengar ini kayak ada pemberdayaan sumber daya manusia. Sumber daya mahasiswa maksudnya. Siswa. Jadi aku memang tertarik ke bidang-bidang sana. Itu waktu itu naruh di pilihan berapa itu? Kalau KPSDM pilihan pertama. Pilihan pertama. Iya. Wah, langsung keterima itu ya. Iya. Keren banget. Untungnya Kalau boleh keterima. tahu KPSDM selama ini ngapain aja sih internshipnya? KPSDM itu internshipnya lebih ke pengenalan bagaimana KPSDM itu bekerja dan juga diberitahu kita bahwa proker-proker KPSDM itu apa aja. Nah jadi kalau internship kemarin kita diberi total ada 3 tugas. Yang pertama itu kita dikenalin kalau KPSDM punya proker yang namanya Skill Up dan Statistic Archive. Nah di sini nih itu kayak kita mempromosiin organisasi gitu di IG Himasta. Nah, jadi kita ngasih tahu kalau organisasi ini penting loh gitu. Ada organisasi gini, ada organisasi gini. Oke, berarti memperkenalkan Himasta ke dunia luar gitu ya terutama. Iya, tapi lebih spesifiknya ke mahasiswa-mahasiswa lain sih. Iya. Mahasiswa statistika maksudnya. Asik gak sih internship di KPSDM ini? Kalau menurut saya asik banget serius. Apalagi kan kita juga belum selesai nih rangkaian PMB dan rangkaian PMB itu memang dipegang oleh KPSDM gitu. Nah juga di proker ketiga itu KPSDM memberi kita tugas juga untuk memegang beberapa acara di Makrab besok atau Family Gathering besok. Nah di intern Himasta ini kita dikasih tugas untuk ngehandle beberapa acara gitu, tapi belum bisa dikasih tahu karena surprise gitu. Secret. Iya. Besok ada sesuatu Iya. nih guys. Oke, ini kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi question box. Oke. Nah, saya sudah mendapat beberapa pertanyaan nih yang harus saya tanyakan kepada teman-teman yang ada di sini. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama nih dari Kak Malila. Kak Malila tanya sesuatu Kak Malila nih. ya? Buat siapa ini? Buat Mas Vino. Aduh, apa tuh? Buat Mas Vino, tips and trick anjem. Mungkin teman-teman di luar sana nih ada yang pengen jadi anjem dan juga just tip gitu ya. Bisa kali buat ditanyain dan juga dijelasin ke teman-teman. Mungkin Kak Maya ini berminat jadi anjem juga ya kayaknya. Wah, kurang tahu itu, barangkali Kurang tahu berminat ya. gitu ya. Kalau dari namanya kan kayak perempuan nih orangnya. Iya. Sebenarnya kalau di anjeman itu perempuan sih lebih gampang dapetnya. Soalnya kan penumpang rata-rata perempuan, jadi rata-rata perempuan tuh lebih
Cari driver yang perempuan Iya, cari juga driver yang ya. perempuan gitu. Mungkin tips dari aku sih lebih ke jam-jam gitu sih. Gimana tuh jamnya? Mungkin per fakultas tuh biasanya yang aku pantau gitu punya jam-jam masuk sendiri. Oh, sudah melakukan penelitian Mas Vino nih Iya, seperti itu. survei, Sudah melakukan melakukan survei. Iya. Jamnya tuh gimana sih per fakultas ini? Kalau yang biasanya aku dapat gitu pagi tuh SV sekolah vokasi gitu. SV pagi hari catat ya guys. Iya, pagi-pagi. Terus jam 8 gitu nanti pokoknya nyambung-nyambung gitulah. Sampai puncaknya tuh nanti jam 5 biasanya itu pada pulang-pulang gitu. Pasti dapat tuh di situ. Gitu. Terus buat jam-jam ramenya nih jam berapa itu? Itu jam 5. Oh, jam-jam pulangnya Iya. berarti ya? Iya, nanti jam 6 gitu udah just tip doang itu isinya. Oh, yang udah pada kelaparan itu Iya. jamnya itu belum pada makan malam. Oke, terus selama ini gimana nih persaingan dagang ya, kita bisa sebut persaingan dagang gitu ya antar sesama anjem nih, terutama yang di mungkin sesama statistika mungkin ya ada yang jadi anjem juga nih, gimana nih persaingannya ini? Kalau dari persaingan sendiri sih nggak pernah ngerasain sih karena emang ya orangnya yang ngancam itu aja, jadi kayak udah ada pelanggan tetap gitu-gitu. Oh, udah rezekinya gitu ya? Iya, rezeki masing-masing Tinggal aja. calling gitu ya? Iya. Vino, jemput dong. Iya gitu. Oke. Nah, terus buat omset nih atau pemasukan nih Aduh. gimana ini biasanya? Per hari deh berapa itu? Kalau per hari sih nggak banyak sih sebenarnya sih. Paling cuma tergantung kalau kamunya mau capek gitu kan 100 dapat. Tapi kalau kamu cuma mau have fun gitu kan nutup makan aja palingan. Kalau dari aku sih biasanya yang penting pengeluaranku nggak kok kebalik. Pemasukanku kebalik lagi. Gitu apa ya? Pengeluaranku nggak melebihi pemasukan. Iya. Iya gitu. Pokoknya pengeluaranku nggak melebihi pemasukan. Iya. Yang penting berarti bisa buat menutupi uang-uang itu tadi. Iya, ya. yang penting surplus Buat aja. makan, Benar. Bensin tuh aman ya yang Aman, selama insya Allah ini. aman. Oke. Ada pengalaman lucu nggak sih selama nganjem ini? Pengalaman lucu ya. Kalau pengalaman lucu sih paling itu sih ketemu yang sama-sama gitu. Maksudnya Sama-sama gimana nih? sama-sama misal ya pernah ketemu yang sama-sama anak pendikar gitu. Jadi kita ngobrolnya banyak gitu. Seru kan itu kalau sama punya Topik tersendiri. iya gitu punya ya. topik gitu. Dan nyambung Heeh. gitu. Gitu sih. Yang seru sih kayak gitu. Misalnya jemput gitu kan. Terus oh ternyata anak ini ya gitu punya Oh. ya gitu mau bilang kecocokan ya enggak juga sih punya kesamaan gitu. Sefrekuensi. Iya benar sekali Uli. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini yang nonton ini bisa ya buat komen-komen kalau mau jemput Mas Vino gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya ini buat Bagus nih dari Mbak Aufa. Waduh, buat Mbak Aufa. Aduh. Gimana aktivitas workout nih Mas Bagus selama ini? Sebenarnya kepo sekali sepertinya Mbak Ufan ya. Waduh. Ya mungkin kalau Mbak Aufa pengen sehat juga gitu. Oh ya. iya, kedua juga. Kalau dari aku untuk mahasiswa baru ya yang sibuk gitu, pengen nyari waktu untuk workout gitu atau olahraga, itu sebenarnya dimulai dari gimana ya aku bilang ya, kayak mindsetmu aja. Kalau kamu memang niatnya pengen olahraga, pengen sehat gitu, pasti ada aja gitu waktunya. Kalau aku biasanya sih baru bangun tuh langsung aja. Berarti udah tergerak dari hati gitu ya, Iya. kalau pengen sehat ya sehat gitu. Nggak ada sama kata juga, malas lagi gitu ya. iya. Sama juga aku ngincer pagi karena juga aku pengen nyari matahari juga. Karena siang Semarang panas banget Iya, gitu ya. panas banget. Pagi kan masih sejuk gitu, vitamin D-nya masih lumayan nih, nggak Iya. nusuk-nusuk gitu ya. Aku juga seneng berjemur banget. Oh, Tapi sebenarnya memang keterusan sih dari Covid kemarin kan disuruh jemur tuh. udah biasaan ya berarti ya udah. Di sini juga ternaturalisasi. lebih cepet gitu mataharinya terbit gitu daripada Iya. Bali kan. Di Bali jam 6:30 baru terbit. Di sini setengah 6 udah terbit malah. Iya, bener banget. Nah, Udah makanya cerah tuh kita di pagi hari. saya biasanya bangun jam 5 tuh langsung aja. Berarti selama ini kalau workout tuh di pagi hari gitu Iya, ya. enaknya paling enak di pagi hari. Terus biasanya ngapain aja sih selama workout ini? Kalau aku biasanya jarang ke gym ya, malah nggak pernah sih. Aku lebih sering itu calisthenics, itu pakai badan sendiri, berat badan sendiri. Kalau misalkan lagi bosen gitu ya, aku ngakalinnya pakai galon sih, Oh. galon le mineral gitu, dia angkat gitu.
Berarti kita bisa memanfaatkan sekitar gitu ya Iya. buat olahraga. Iya. Mungkin buat teman-teman juga nih yang pengen sehat nih bisa belajar dengan Mas Bagus ini ya. Dan kita bisa manfaatkan di lingkungan sekitar kita kalau mau sehat. Bener banget. Oke, berarti kita lanjut ke Mbak Salma nih, ada pertanyaan buat Mbak Salma. Ini ada pertanyaan kok dari kentang underscore rebus. Kayaknya anonimus banget ya guys. Kayaknya nggak mau dikasih tahu nih siapa nih. Nih, buat Mbak Salma, gimana Iya. sih menanggapi stereotip anak kelas A? Ini mungkin kita sering denger gosip-gosip gitu ya, kayak anak kelas A nih kupu-kupu, kayak habis kelas hilang gitu, kursi depan langsung penuh tiap kelas. Tuh gimana nih tanggapan Mbak Salma? Tanggapan dari saya ya, apa ya? Kalau awal-awal saya memang merasakan kayak keambisan teman-teman kelas A tuh emang kerasa banget, kayak apa ya, soal-soal misal kalkulus atau apa gitu kan, dapat soal tuh kayak langsung pada tunjuk tangan semua, kayak hah ini beneran nih, kayak saya kan merasa kayak yang nggak terlalu apa ya, waktu itu nggak terlalu seambis itu, apalagi dari SNBP ke masuk kuliah kan jeda berapa bulan ya itu ya, Oh jadi iya, kayak itu cukup panjang itu ya. iya kayak berkarat gitu loh. Jadi kayak culture shock banget waktu itu, merasakan keambisan dari teman-teman, dan memang bener setiap ada tugas gitu tuh pada gercep buat ngerjain. Kalau misal tadi ada gosip kupu-kupu, kayaknya enggak juga sih. Ya sebenarnya tergantung personal ya. Iya. Tapi enggak semuanya kayak gitu. Banyak juga kok yang join organisasi, enggak cuma di FSM aja, tapi di Undip juga gitu. Terus Apalagi kamu tuh. sendiri gimana nih waktu awal-awal masuk situ? Ya, kan itu sebagai motivasi juga sih buat saya, karena mendorong saya untuk kembali mengingat dan kembali untuk di masa-masa ambis itu gitu. Jadi motivasi aja sih. Dan sekarang berarti udah berjalan dengan baik gitu ya, udah normal gitu ya? Berjalan dengan normal tidak, karena saya juga sedang mengusahakan. Oke. Jadi ya segitu aja deh saya. Yang penting punya temen aja, biar nggak kelihatan ini Pak. Iya, bener banget. Kita harus mencari teman sebaik mungkin Iya, bener. gitu ya. Oke, karena dari sesi question box ini sudah habis gitu ya teman-teman. Kita lanjut aja ke sesi selanjutnya, yaitu tentang kesan pesan selama mengikuti kegiatan PMB. Nah ini dari teman-teman nih, gimana nih kesan pesannya selama kegiatan PMB? Mungkin bisa nih dari Mas Vino dulu. Oke, kalau dari aku sih kesannya sangat seru banget sih. Walaupun mungkin aku kata teman-temanku banyak ngeluh ya, tapi kan yang penting ngeluh-ngeluh semuanya kecapai gitu, semuanya dapat selesai. hasil, ya. Iya, dapat hasil. Jadi yang penting selesai gitu. Terus ya pesannya semoga tahun depan lebih seru lagi, konsumnya dibanyakin. Itu aja sih. Itu kayaknya personal ya kayaknya. Emang nggak cukup kau ke Bentur? Enak, boleh. Oke, mungkin itu ya dari Mas Vino. Mungkin buat Mbak Salma nih, gimana kesan pesan buat PMB ini? Oke, kesan dari aku sendiri, ya kurang lebih sama sih kayak Vino ya. Capek-capek tapi tetap harus dilakuin. Kalau dinikmati ya pasti kita merasakan senengnya juga, serunya tetap dapet gitu. Jadi ya enjoy aja buat ngejalaninnya, karena balik tadi karena itu emang udah ya adat dan konsekuensi kita sebagai anak statistika gitu. Kalau pesan ya semoga kedepannya rekan PMB ini semakin lancar, semakin baik. Terus buat panitianya juga semoga sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih ya Mbak Salma. Oke, selanjutnya Mas Bagus nih, kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan PMB. Oke, dari kesan pesan mengikuti PMB ya. Kalau dari aku kesannya ini wah seru banget, seru maksimal 100/100 lah pokoknya. Karena kan ini juga kayak yang aku bilang pertama itu loh, kayak transisi dari masa SMA ke kuliah gitu. Ini juga membantu kita untuk adaptasi. Karena kan siswa sama mahasiswa juga pasti beda banget gitu loh vibes-nya. Lingkungan kampusnya gimana, lingkungan belajarnya gimana, gimana cara kita bersosial gitu. Iya. Kita juga kayak diarahin gitu mau kemana biar nggak lost gitu di area kampus gitu. Ini kemana ya gitu. Kalau untuk pesannya sih semoga ya kedepannya juga ya sekreatif hari ini, sekreatif tahun ini gitu loh, lebih seru lagi untuk biar bisa kayak melahirkan
adik-adik tingkat yang baru itu lebih inovatif lagi gitu loh, kayak sekarang itu gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Sama-sama juga. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan video kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kami Bisik pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.